nggak titipin bayar ke Samsat Pamekasan? Hari gini masih zaman titip-titipan. Ke kantor Samsat lagi. Toh. Antriannya itu loh toh. Sayang waktu. Ya mau gimana lagi, Bud? Daripada kena denda, soalnya aku nggak sempet kesana. Ini lagi. Nih, dengerin ya. Kamu yang kurang update. Sekarang Samsat Jatim itu udah punya e-channel. Kamu nggak perlu izin kantor, apalagi lari-lari ke Samsat. Beres. Astagfirullahaladzim, Bud. Aku serius nih nanya. Lah, terus bayarnya lewat mana coba? Banyak pilihannya dong. Nih ya, kamu lagi megang HP sekarang. Bisa lewat GoPay, Tokopedia, Shopee, atau link aja. Atau kalau enggak, kalau kamu lagi lapar, mau ke minimarket, tinggal mampir ke Indomaret, Alfamart, atau Alfamidi. Beres dalam hitungan menit. Loh, Bud, terus bukti bayar sama pengesahannya gimana? Biasanya kan harus ada stempelnya, Bud. Tenang toh, santai. Setelah kamu bayar, kamu bakalan dapet SMS bukti e-notice. Atau kalau kamu mau lebih yang mantap, kamu tinggal scan QR code yang ada di brosur buat cetak bukti pajakmu sendiri secara online, sah dan anti ribet. Hah? Segitu doang, Bud? Asli aku baru tahu simpel itu. Ya udah, aku coba lewat aplikasi sekarang deh. Oh iya, Bud, makasih banyak ya. Hampir aja aku ngerepotin kamu. Siap cuy, makanya jangan lupa cek @samsat Pamekasan di sosmed biar gak ketinggalan info. Yuk jadi warga bijak yang taat pajak. Gunakan layanan e-channel Samsat Jatim. Bisa bayar lewat e-signal, Pos Indonesia, Opop Jatim, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Gria Bayar. Bisa juga lewat Tokopedia, Shopee, atau GoPay. Atau pakai link aja. Isaku, Samkopi, J-Connect, dan Bank Jatim. Pilih sesukamu, yang penting mudah. Ya, semua ada. Solusi cepat bayar pajak kendaraan tahunan anti ribet. Gunakan layanan e-channel Samsat Jatim. Bayar di mana saja, cetak sendiri buktinya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Jatim, Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Aduh dek, kok wajahmu sekarang bersih banget ya? Mana glowingnya pas, tapi gak berlebihan. Loh mas, ini kan gara-gara setelah aku rutin perawatan di Benings Klinik Pamekasan. Klinik kecantikan Benings yang punya Dokter Oki Pratama itu, emang cukup gitu dek dengan uang bulanan yang aku kasih? Eits, jangan salah mas, di Benings Klinik Pamekasan itu harganya terjangkau banget. Tapi kualitasnya tetap nomor 1. Selain dokternya yang profesional dan ramah, alatnya juga yang tercanggih di Indonesia. Untuk hasilnya bisa dilihat langsung nih, nyata kan? Bener-bener mantep dah, jadi makin sayang. Iya dong, biar kamu gak ngelirik cewek lain. Wujudkan wajah impianmu sekarang. Benings Klinik Pamekasan hadir untuk memberikan solusi dan mengatasi segala macam permasalahan kulit wajahmu. Mau itu jerawat, flek hitam, bopeng, atau untuk mencerahkan kulit jadi glowing maksimal. Kunjungi kami di Jalan Trunojoyo nomor 325, 327 Laden Pocok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Benings Klinik Pamekasan, winner in everything. 89,1 Realita FM Pamekasan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Saya Yudia Clarissa kembali menyapa Anda kerabat, tentunya dalam rangkaian program talk show edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Dan selama formasi 1 jam ke depan, Yudia Clarissa akan menemani Anda kerabat, tentunya dengan tema menarik yang sayang sekali untuk kerabat Realita lewatkan. Kita ingatkan kerabat, selain bisa disimak di frekuensi 89.1 Realita FM, siaran kami hari ini juga bisa kerabat Realita saksikan via streaming di YouTube maupun TikTok kami di Realita Official. Tentunya kita ucapkan selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas bagi kerabat Realita dimanapun Anda berada. Kita punya tema pagi hari ini yang sangat menarik tentunya, dan tentu ditunggu-tunggu oleh kebanyakan orang tua yang tahun ini akan menghadapi SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru di tahun 2026. Oleh karena itu kerabat Realita, kita angkat tema SPMB berintegritas sesuai SE KPK nomor 7 tahun 2026. Nah, kita sudah bersama narasumber kita pagi hari ini, ada 3 orang yang sudah bersama dengan Ayu di studio. Ada Bapak Imam Ansori SE CRA CGCAE selaku PLT Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan. Ada Bapak Khairil Hidayat selaku Kasih SMA PKPLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pamekasan. Dan terakhir ada Ibu Nendah Nurjana selaku pengawas sekolah yang sudah bersama dengan Ayu pagi hari ini. Dan kita punya tema akan dibahas bersama 3 narasumber kita. Kita sapa dulu, ada Pak Imam, Pak Khairil dan juga Bu Nendah. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ayu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Nah, kita punya tema tentang SPMB berintegritas sesuai SE KPK nomor 7 tahun 2026. SPMB ini Sistem Penerimaan Murid Baru, dan saat ini sudah mulai berjalan ya Bapak Ibu, dan tentunya ini juga terus kita nantikan karena kita tahu bahwa hal ini bagi orang tua yang punya anak akan segera memasuki fase sekolah baru, temanya mau masuk SMP, SMA. Nah, ini juga penting informasinya seperti apa tahapan-tahapan dan regulasinya, dan tentunya untuk menghindari yang namanya pungli-pungli, gratifikasi. Nah, baiklah, kita langsung mungkin ke informasi awal nih. Sekarang seperti apa sih Bapak Ibu tentang tahapan SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru yang sedang berjalan? Silahkan Pak Heril membuka informasi pagi hari ini. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita silaturahmi dengan Pak Ci Imam, Kepala PLT Kepala Inspektorat Kota Pamekasan. Kemudian ada Bu Nindah juga dari unsur pengawas binaan SMA di Pamekasan. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini sudah mulai hari terakhir dari verifikasi dari rangkaian SPMB tahun 2026. Besok ini sudah masuk dalam taraf pendaftaran ya, di tanggal 11 sampai 12 ini akan diadakan pendaftaran tahap 1 jalur domisili ya. Kemudian di tahap 2 akan diadakan pada tanggal 17-18 Juni. Itu adalah jalur afirmasi, mutasi orang tua wali, dan jalur prestasi lomba. Tahap terakhir merupakan tahap ketiga adalah jalur prestasi akademik SMA, di mana pendaftaran dibuka pada tanggal 24 sampai 25 Juni. Dan perlu diingat di masing-masing tahapan itu ada penutupan sekaligus pengumuman. Ya, ini adalah tahapan dari SPMB tahun 2026. Oke. Demikian Mbak Ayu. Ini untuk tahapan SPMB ini untuk SMA dan SMK sederajat ya Pak ya. Betul. Nah, sekarang Pak, bagaimana jalannya SPMB di Pamekasan khususnya? Nah, ini kan juga terus dipantau begitu oleh orang tua, bagaimana sistem penerimaannya dan sampai sejauh ini seperti apa perkembangannya Pak? Ya, alhamdulillah Mbak, sampai saat ini karena di SPMB tahun 2006 ini sudah bahas sistem dari Jawa Timur ya, tentang kemacetan jaringan. Alhamdulillah semua sudah teratasi, dan siswa-siswa baru sudah bisa memverifikasi dan mengambil PIN
di sekolah-sekolah yang dituju. Di tahap pertama ini jalur domisili yang akan diadakan besok dan lusa merupakan tahap awal ya, di mana yang menjadi prioritas di jalur domisili ini adalah rata dari kemampuan akademik siswa masing-masing. Baru kalau setelah nanti ada persamaan yang sama di rata-rata kemampuan akademik, akan diambil jarak terdekat dari satuan pendidikan masing-masing. Ya, jadi ini perbedaannya mungkin dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya di tahap domisili ini akan diambil memprioritaskan jarak rumah terdekat ke satuan pendidikan masing-masing. Kalau yang tahun ini yang menjadi prioritas adalah dari kemampuan nilai akademik masing-masing. Ya, gitu, Pak. Berarti by nilai raport begitu ya, Pak? Ya, ada nilai di situ, ada nilai rata raport sekitar 1 sampai 5 yang diambil dari 60%. Kemudian di rata nilai TKA. Di situ ada 40%. TKA itu jenis ujian sekolah begitu? Yang kemarin Ya, nggak ada tes kompetensi akademik. tes kemampuan akademik yang kemarin rata-rata nasional 60 dan 40 itu Mbak. 60. Dan itu inputannya yang menginput data semua di data SPMB itu dari SMP. Nanti pihak panitia yang di sekolah waktu verifikasi itu akan dicocokkan dengan raport aslinya. Sekaligus akan muncul juga nilai TKA-nya. Di situ akan dinilai rata, diambil yang terbaik. Oke, untuk kuota sendiri Pak, dari tahapan ini ada yang domisili, afirmasi, mutasi, dan juga prestasi akademik ini. Nah, ini sebenarnya dibagi berapa-berapa Pak untuk penerimaan siswanya? Persentasenya ya. Persentase. Untuk yang tahap 1 ini, jalur domisili ini akan diambil insya Allah 35% dari pagu satuan masing-masing. Kalau yang jalur kedua yang afirmasi orang tua wali itu akan diambil sekitar 30%. Begitu Pak Ayu. Berarti sisanya untuk yang prestasi akademik ini nantinya. Oke, kita langsung masuk ke tema pada pagi hari ini tentang SPMB berintegritas, sistem penerimaan murid baru sesuai dengan SE KPK nomor 7 tahun 2026. Ada beberapa poin yang sempat saya baca Bapak Ibu tentang bagaimana SE KPK atau Surat Edaran KPK nomor 7 tahun 2026 yang diterbitkan tanggal 25 Mei 2026 kemarin. Salah satu tujuannya adalah untuk mencegah korupsi, pungli, titipan, dan manipulasi data. Nah, ini seperti apa Pak Imam selaku PLT Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan menanggapi SE KPK nomor 7 tahun 2026 ini? Silakan. Ya, terima kasih para apa sebutannya tadi? Kerabat. Oh, kerabat Realita FM dan baik di TikTok maupun di YouTube. Kami di sini selain sebagai pelaksana tugas inspektur daerah juga melakukan amanat selaku penyuluh anti korupsi. Jadi kami memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa KPK sudah menerbitkan surat edaran pencegahan perilaku koruptif yang berkaitan dengan pungli dan gratifikasi di SPMB ini. Harapannya adalah seluruh kepala dinas, seluruh kepala satuan pendidikan baik yang negeri di bawah Kementerian Pendidikan Nasional maupun di bawah Kemenak itu mengaplikasikan dan memperdomani SE ini, Mbak Ayu. Berkaitan dengan yang disampaikan Pak Heril tadi, khususnya di SPMB tingkat SMA gitu ya, jenjang pendidikan SMA, SMK dan sederajat yang dilakukan oleh dan melalui SPMB Jatim.net, itu kami terus terang selaku penyuluh anti korupsi mengapresiasi yang setinggi-tingginya karena ada sistem yang membuat pelaksanaan SPMB itu transparan dan akuntabel. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hiril bahwa yang melaksanakan penginputan adalah sekolah asal, dalam hal ini SMP. Kemudian yang melengkapi data itu adalah siswa yang mendaftar, memasukkan surat keterangan lulus, KK dan segala macamnya.
kami buka panduannya seperti itu. Terus ternyata kemudian ada verifikasi. Mereka mau verifikasi di mana? Jadi taruhlah kalaupun mau masuk SMA 1, verifikasi di SMA 5 itu tidak masalah. Yang penting masih dalam di pemerintah di Pamekasan atau di sekolah terdekat gitu. Nah, dari verifikasi itu kemudian secara mandiri mereka ngambil PIN yang digunakan nanti untuk daftar. Jadi dengan sistem penerimaan yang dibuat di spmbjatim.net itu, kami meyakini dan melakukan assessment penilaian terhadap itu bahwa ini seperti ini loh yang SPMB yang baik, yang berintegritas itu, yang mencegah peluang terjadinya jual beli kuota murid, terus jual beli kemungkinan penerimaan, karena secara by system gitu ya, itu ada kalau boleh saya bilang sih seperti WA kita ada verifikasi 2 langkah. Jadi ada penginputan mandiri oleh sekolah, diverifikasi oleh murid, kemudian diverifikasi oleh satuan pendidikan setingkat SMK dan SMA sederajat di yang dituju untuk verifikasi mendapatkan PIN. Harapan kami dengan ini bisa ditiru, bisa diaplikasikan oleh jenjang pendidikan di bawahnya, baik SD maupun SMP, Mbak Ayu. Taruhlah terus ada SPMB Pamekasan .ig atau .net atau segala macamnya, toh itu nanti memberikan keyakinan dan kepada masyarakat bahwa SPMB kita sudah transparan loh, SPMB kita sudah tidak ada titipan dan segala macam seperti itu. Jadi ya dimulai dari transparansi bahwa kok pagu sekolah ini sekian gitu kan. Jadi dengan itu harapan kami lebih mudah mengaplikasikan SEI ini, Mbak Ayu. Kalau peluang itu ditutup kan otomatis tidak ada pungli, tidak ada gratifikasi, tidak ada perilaku koruptif yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi ini terus terang menjadi lebih mudah ke Pak Hiril dan Bu Nendah ini untuk melakukan pengawasan dengan adanya spmb.net ini. Jadi, mudah-mudahan masyarakat mengerti bahwa ada perbaikan, ada upaya evaluasi dan aplikasi yang semakin baik setiap tahunnya. Ini seperti itu, sehingga memberikan keyakinan kalau masuk ke SMA 1 sekarang caranya begini, tahapannya begini, bisa lewat 1, 2, dan 3 yang disampaikan Pak Hiril tadi, Pak Kasih tadi gitu kan. Termasuk ke SMK yang lain pun seperti itu. Yang penting satu rayon domisili kan seperti itu. Jadi tidak ada taruhlah di luar rayon mau nitip, boleh nanti dosa titip ikut di yang tahap kedua kan gitu, yang prestasi kan begitu, Bayu. Jadi tetap terbuka juga untuk sekolah di yang dua rayonnya dibuka, tapi jalurnya lain kan, seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada orang tua murid yang belum memahami begitu bagaimana tata cara seperti yang disampaikan oleh Bapak Hairil tadi. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Nenda maupun Pak Hairil bagaimana sih runtutan untuk kita, misal orang tua ingin anak kita sekolah di SMA atau SMK tertentu begitu. Pilihannya Nah, iya, baik di sisi domisili, afirmasi maupun prestasi akademik ini. Silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Ayu. Selamat pagi kerabat Realita FM. Jadi untuk sebenarnya ada berbagai macam strategi sih ya, kalau misalkan tujuannya di satu sekolah tertentu gitu. Karena di sbmb.net itu kan sebenarnya calon murid itu bisa memilih sampai 3 sekolah di setiap tahapnya. Seperti itu. Nah, pada saat mereka mendaftar di tahap pertama di jalur domisili, kalau misalkan memang tujuannya di salah satu sekolah, misalkan sekolah X gitu ya, terus dia nggak mau nih kekunci di sekolah yang lain, maka itu bisa milih satu dulu. Jadi tiga pilihan sekolah tadi tidak harus diisi semua gitu. Jadi pilih aja salah satu, nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan nggak terlalu ngoyo milih di sekolah X, misalkan nggak apa-apa deh nanti nggak keterima di sekolah X, di sekolah Y juga nggak apa-apa, tapi masih dalam satu rayon ya kalau tahap 1, maka dia bisa milih sekolah X sama sekolah Y, sehingga kalau dia tidak terima di sekolah X, dia bisa masuk di sekolah Y dan seterusnya. Pilihan kedua, teknisnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dia udah
pokoknya kalau aku maunya di sekolah X deh, ya udah daftar dulu di tahap pertama, pilih aja satu sekolah, jangan ngambil sekolah yang lain kalau tidak mau di lock. Karena pada saat itu kan ada 3 pilihan ya, pilihan 1, 2, 3. Kalau di pilihan pertama dia tidak masuk di tahap 1, kemudian dia akan masuk di tahap pilihan kedua, maka di pilihan kedua ini dia akan terkunci. Sudah Sehingga diterima. betul. Jadi dia sudah diterima, betul Di sekolah sekali Pak pilihan Imam. kedua. Di sekolah kedua sudah diterima, maka dia tidak bisa mengikuti tahap 2. Seperti Sudah dapat itu. sekolah, sudah dapat Jadi sekolah. dia sudah terkunci, istilahnya seperti itu. Dia nggak bisa daftar lagi gitu. gitu. Jadi kalau misal saya berubah pikiran, saya mau pindah sekolah pakai lagi, Nggak bisa. pakai jalur afirmasi. Iya, pindah Iya. ke jalur Nggak yang bisa. lain. Tidak bisa. Sudah keterima di Karena sekolah. sudah keterima di tahap 1, terkunci di sekolah pilihan yang kedua. Berarti harus benar-benar mateng dipikirkan. Betul sekali. Jadi harus benar-benar tahu. Bahkan untuk nilai akademiknya itu mereka bisa ngecek loh di spmb.net. Oke. Itu. Jadi mereka bisa mantau secara real time. Artinya Rankingnya berapa betul gitu, Bu, ya? sekali. Jadi ranking itu saya nilainya sekian. Ini masuk di mana? Itu mereka bisa ngecek secara mandiri. Jadi secara real time bisa diakses di spmb.net Jatim. Oke. Untuk yang jalur afirmasi mutasi ini seperti apa, Bu? Oke, kalau jalur afirmasi mutasi orang tua itu kan masuk di SPMB tahap 2. Jadi besok ini tanggal 11-12 itu masuk di tahap 1 jalur domisili. Kemudian nanti tanggal 13-nya itu pengumuman, tanggal 13 itu bisa cetak bukti penerimaan itu secara mandiri juga. Terus tanggal 13 sampai 15 itu bisa daftar ulang langsung di sekolah yang sudah dia diterima di tahap 1. Nah, untuk tahap 2 itu baru dibuka di tanggal 17. Juni Ya, 17-18 Juni. Tahun baru, Mbak. Tahun baru Hijriah. Mbak. Tahun baru Hijriah. Tak kirain masih setengah tahun lagi, Pak. Nah, ya benar ya sih tahun baru Hijriah ya, Pak. Betul ya. Nggak, jadi tahap kedua nanti ada jalur afirmasi, jalur mutasi orang tua atau wali, dan jalur prestasi hasil lomba SMA SMK itu di tanggal 17-18. Kemudian penutupannya pas tanggal 18-nya sekaligus nanti verifikasi validasi lagi gitu Mbak ya. Karena di situ kan ada mereka harus melampirkan sertifikat dan lain sebagainya gitu ya. Begitu betul. Ada dokumen-dokumen tambahan yang harus dilakukan verifikasi dan validasi lagi. Nah, verifikasi dan validasi ini nanti dilakukan secara offline. Itu tanggal 18 sampai 20 Juni. Ya, harus ke sekolah Bapak. Betul. Walaupun bukan sekolah tujuannya. Betul. Jadi taruhlah Mbak Ayu mau daftar SMA 1, bisa verifikasi jalur ini ke SMA 2 atau ke SMA 5, SMA 5 gitu. Atau Itu berdasarkan yang sudah kita pilih tadi, Ibu. Iya, karena pendaftaran untuk tadi. validasi. Jadi pendaftarannya tadi kan Bukan mereka di harus sekolah. milih sekolah lagi kan. Nah, di situ nanti mereka verifikasi dan validasi dulu. Pengumuman untuk yang tahap 2 itu di tanggal 22 Juni. Jadi memang kalau yang tahap 2 ini prosesnya lebih panjang dibandingkan yang tahap 1 karena masih harus verifikasi dan validasi berkas-berkas atau dokumen pendukung. Karena kan ada jalur afirmasi terus mutasi. Kalau mutasi ini jelas nanti harus ada SK pendukung mutasi orang tuanya seperti itu. Kemudian hasil prestasi hasil lomba itu kan mereka harus melampirkan sertifikatnya dan itu ada pembobotannya. Artinya misalkan calon siswa A itu dia menang tingkat provinsi. Calon siswa B dia ternyata sudah ada internasional. Nah, itu ada poinnya beda-beda gitu. Jadi perlu diverifikasi dan validasi lagi. Oke, berarti dari seluruh proses seleksi atau tahapan ini semuanya bisa real time dilihat oleh orang tua. Betul. Semuanya bisa real time dicek di spmb.jatim.net langsung. Jadi tidak ada atau enggak itu ketahuan, Bu. langsung ketahuan, Mbak. Jadi nanti Pemeringkatannya. ya di pemeringkatan itu langsung kelihatan. Jadi saya pengalaman dulu Pak juga gitu. Jadi pada saat Ibunya anak Bu mau Nendah paling. anak saya anak saya mau masuk SMA itu juga gitu ya, deg-degan. Anaknya sih santai-santai aja ya. Emaknya ya, aduh kegeser lagi nih, kegeser lagi. Jadi kita memang bisa lihat benar-benar real time di situ, gitu. Jadi nggak ada rekayasa lah. Berarti dengan sama adanya. si nilai-nilainya itu juga kelihatan Kelihatan di luar. semua.
kelihatan semua di situ, kita bisa Oke, cek satu persatu. Ini berarti sangat amat menghindari begitu Betul dari sekali. kasus-kasus gratifikasi, Iya. pungli tadi. Nah, kita geser ke Pak Imam lagi kalau ngomongin tentang pungli dan gratifikasi. Nah, sebenarnya apa sih Pak urgensi KPK menerbitkan SE nomor 7 tahun 2026 ini? Ya, terima kasih Pak Ayu. Jadi kalau tidak salah di koran Jawa Pos 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu itu ada statement bahwa dari Bu Dian Novianti ya, Direktur Jaringan Pendidikan KPK, bahwa pungli di satuan pendidikan itu masih tinggi. Oke. Dari apa kesimpulan itu? Kesimpulan tersebut didapat KPK dari hasil survei penilaian integritas pendidikan KPK tahun 2024, Mbak. Jadi SP ini ada 2 mungkin ya, Bapak kerabat Realita FM, pemirsa sekalian. Ada survei penilaian integritas yang menilai layanan publik, integritas layanan publik di kabupaten kota baik di kementerian dan lembaga. Tapi secara khusus KPK juga mengadakan survei penilaian integritas pendidikan. Dimensi apa yang dinilai? Ada 3 dimensi yang dinilai oleh KPK berkaitan dengan survei tersebut. Yang pertama, dimensi karakter. Yang kedua, dimensi ekosistem pendidikan. Yang ketiga, dimensi tata kelola. Nah, ternyata apa hasilnya? Untuk nilainya di indeks hasil survei ini, untuk nasional itu nilainya 70,37. Intinya apa? Hasil survei itu mengatakan bahwa masih ada di wilayah yang korektif. Jadi sistem berjalan tapi ada beberapa perbaikan. Di Kabupaten Pamekasan gimana? Jadi hasil surveinya nilainya adalah 71,85, di atasnya dikit, Mbak. Tapi ada yang miris. Pamekasan ini nilainya untuk dimensi SPI pendidikan di karakter pendidikan karakter itu 81, tinggi di atas rata-rata nasional. Yang kedua di ekosistem pendidikan itu 74, agak di atas sedikit. Yang miris adalah di tata kelola, Mbak. Jadi di tata kelola pendidikan ini nilainya 59. Nah, salah satunya ini SPMB ini gitu ya. Jadi harapan kami dengan adanya SE ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai setelah proses SPMB ini selesai, tidak ada perilaku koruptif yang dilakukan oleh guru, oleh siapapun yang berkaitan dengan sistem SPMB sampai selesainya penerimaan murid baru gitu ya. Sistem penerimaan murid baru ini selesai. Jadi harapannya itu. Kenapa? Tentunya ini nanti kan yang disurvei adalah orang tua, guru, dan siswa juga. Dari SP ini yang disurvei adalah itu. Nah, kalau praktek itu dilaksanakan tetap tidak ada transparansi, ada pungli, terus tidak ada transparansi pengelolaan keuangan maupun BOS, itu dimensi-dimensi yang ditanya pada saat survei. Tentunya kan ini kan tidak akan bergerak gitu, Mbak. Mereka pasti menjawab, ya kalau kita disurvei kan apa adanya sih, anonim juga kok kan. Jadi kami pun juga dijadikan responden juga oleh KPK untuk instansi lain yang beririsan dengan kita. Jadi kita ngisi apa adanya kalau satu. Terus saya pikir itu kan memberikan feedback yang baik untuk bisa mengatasi akar masalahnya apa. Dan yang dipandang oleh KPK, salah satu yang bisa diatasi adalah dengan menertibkan melalui himbauan SCI ini gitu, Mbak. Harapan kita kan itu. Jadi ya kita nanti lihat apakah di SPI tahun ini atau SPI tahun depan pendidikan ini, SPI pendidikan, ada perbaikan enggak penilaian di tata kelolanya. Salah satunya kan di SPMB ini. Kalau kami pikir seandainya mungkin proses SPMB ini se-Indonesia bisa seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Nindah dan Pak Heril gitu ya, punya Jawa Timur, spmbjatim.net, mungkin secara tata kelola bisa meningkat nilainya. Ada kemungkinan sangat besar seperti itu. Dengan transparansi dan real time-nya tadi gitu. Baik. Nah, Pak Imam, seperti apa sih sebenarnya contoh-contoh realnya ketika kita misal
kadang kan orang tidak mengerti bahwa ini pungli, bahwa ini Oh, ya, gratifikasi baik. begitu. Nah, seperti apa sih sebenarnya dalam dunia pendidikan kalau kita bisa supaya menyadarkan bahwa ini adalah masuk pungli, ini masuk gratifikasi. Baik, jadi di dunia pendidikan itu ada yang namanya perilaku koruptif, gitu kan ya. Perilaku koruptif ini belum tentu korupsi, bukan. Seperti menyela antrian, mencontek, segala macam itu perilaku koruptif, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan pungli, gratifikasi maupun suap, Mbak. Jadi karena yang di sini yang dibahas adalah pungli dan gratifikasi, gitu ya. Tapi kami jelaskan juga unsur suap. Yang pertama, kalau gratifikasi itu, gratifikasi nih, Mbak, sifatnya tanam budi. Jadi taruhlah Mbak Ayu ini petugas verifikator SPMB atau Pak Hiril deh pejabatnya kan gitu ya. Saya sering ngasih-ngasih nih ke Pak Hiril. Bu Nendiah karena anaknya mau masuk SMA gitu kan, sering ngasih-ngasih ke Pak Hiril. Pak Hiril kasih sarung, kasih ini. Berkaitan dengan tugasnya. Karena wewenang Pak Hiril bisa meluluskan atau memberikan verifikasi anaknya Bu Nendiah ini bisa sesuai ketentuan atau enggak, walaupun syaratnya beda. Taruhlah tadi bukan domisilinya, ternyata oleh verifikatornya dimasukkan domisili gitu ya. Bukan rayonnya dimasukkan di rayonnya dengan tanam budi tadi. Enggak enak nih Bu Nindia sering ngasih-ngasih walaupun alamatnya dilarangan, saya klik saja nih masuk rayonnya kan gitu. Itu gratis. Bahayanya itu. Jadi sifatnya tanam budi dan pejabatnya enggak aktif, Mbak. Yang aktif adalah Bu Nindia dan tidak ada kesepakatan sih. Bu Nindia sifatnya tanam budi. Nah, kalau pungli ini yang aktif Pak Hirilnya. Ya Bu, taruhlah kasus yang tadi. Ya Bu, anak sampean kan di luar rayon nih. Kalau mau saya masukkan di rayonnya harus ada ininya loh Bu. Gitu. Agar harus ada uang verifnya loh Bu. Semuanya. Itu pungli namanya. Karena kan tidak ada biayanya sebenarnya. Peluang itu dibuka di tahap kedua kan gitu Bu ya. Bukan bisa Bu Nendiah walaupun di luar rayon, putranya bisa ikut di tahap kedua yang afirmasi prestasi dan domisili tadi gitu. Dan kalau suap yang ini yang aktif pejabatnya, Mbak. Kalau pungli yang aktif berarti. Kalau suap ini dua-duanya aktif. Jadi Pak, saya diluluskan tapi ada meeting of mind, ada kesepakatan. Sepakat. Gitu. Itu nggak boleh berarti apa ya? Ya kalau ini tiga-tiganya korupsi sudah, Mbak. Jadi kalau yang tadi hanya perilaku koruptif tidak kena pasal pidana, kalau ini bisa kena pasal pidana gitu. Bisa kena Undang-Undang Tipikor 20/2001 itu pasal 12 huruf B gitu ya. Jadi huruf B besar atau huruf B kecil, huruf B gitu. Jadi harapan kami tolonglah teman-teman penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan sistem SPMB ini, mari kita jaga integritas bersama sehingga memberikan teladan lah kepada calon siswa, kepada teman-teman, kepada orang tua bahwa kita akan melakukan sesuai yang norma-norma SPMB yang berintegritas. Makanya harapan kami yang integritas ini dijaga oleh semuanya, baik oleh calon murid, orang tua kan termasuk karena kadang-kadang gurunya atau panitia SPMB-nya sudah ini ada aja orang tua kan gitu. Oh yulah Mbak, namu ke Bu Nindia atau namu ke Pak Hiril, jangan-jangan seperti itu atau nelpon atau WA. Jadi mari kita bersama karena tidak bisa kalau tidak ada tadi meeting of mind atau salah satu pihak aktif. Ini kalau kita sama-sama menjaga, insya Allah yang tiga tadi bisa bisa kita tidak terjadi. Gitu. Seperti itu harapan kami. Kalau misal kasusnya begini Pak, saya anggaplah mau sekolahkan anak saya di sekolah A begitu. Nah kemudian saya tahu dibantulah begitu. Nah setelah proses SPMB selesai, saya memberikan ucapan terima kasih kepada yang membantu. Itu masuk gratifikasi tadi? Itu masuk gratifikasi Mbak Ayu. Jadi karena apa? Mbak Ayu memberikan berkaitan dengan tugas dan wewenang dari yang Mbak Ayu kasih. Kalau Mbak Ayu ngasihnya ke orang yang bantu Mbak Ayu, maksudnya tukang becak di jalan, tukang sapu jalan, walaupun mau ngasih apa itu bukan gratifikasi. Ini Mbak Ayu ngasih kan karena tugas yang pejabat yang bersangkutan. Itu kami pun di inspektorat
kepada teman-teman ini, kita ini mendapatkan itu karena jabatan kita. Coba kita bukan siapa-siapa kan bukan dikasih gitu. Seperti itu, Mbak. Itu Jadi, yang disebut gratifikasi. Tidak boleh begitu. Tidak boleh, Harus tidak. dikembalikan begitu. Caranya adalah yang pertama itu ditolak. Oke. Kalau tidak bisa ditolak gitu ya, dilaporkan kepada KPK. Bisa melalui gol KPK pribadi atau bisa ke kantor inspektorat daerah, di sana ada unit pengendalian gratifikasi. Oke. Jadi kalau makanan ya, kalau makanan. makanan mudah basi nih, kalau barang oke lah tidak basi. Kalau makanan itu bisa disumbangkan kepada panti asuhan, bantuan sosial, atau yang tidak mampu itu difoto, dilaporkan. Jadi seperti itu. Kalau barang, semuanya Bu Nindya ngasih barang ke Pak Hiril, ternyata Pak Hiril suka barangnya nih, tapi itu Pak Hiril yakin ini gratifikasi, itu bisa ditebus, Mbak. Sekarang kan mudah ya, taruhlah Bu Nindya ngasih sarung BHS gitu kan ya. Ya tinggal Pak Hiril scan kan, Iya. scan pakai Google Lens, oh harganya sekian nih, itu di screenshot, kirim ke Gol KPK bahwa saya ndak enak Pak yang mau nolak karena Bu Nindya ndak pulang-pulang nih dari rumah saya gitu kan. Makanya saya lapor, saya terpaksa saya terima gitu. Kalau saya ndak terima nanti Bu Nindya nak nyapa ke saya Pak. Jadi makanya oleh Pak Hiril ditebus, begitu datang SK bahwa itu gratifikasi, nanti KPK mengirimkan berapa yang harus ditebus beserta dengan nomor virtual akunnya. Jadi kita transfer ke situ kas negara. Seperti itu perlakuannya, Mbak. Atau kalau Pak Hiril tidak suka ke barangnya, Pak Hiril lapor, difoto, nanti datang alamat pengirimannya, pakai barcode, itu dikirim lewat pos. Kita yang bayar ongkos kirimnya mereka. Oke. Jadi seperti itu caranya. Nah ini sebenarnya Pak, saya rasa kan hal itu sebenarnya wajar-wajar Ya, saja kita ada mengucapkan ketimuran. terima kasih begitu, dan kadang tidak enak untuk tidak menerima begitu. Jadi Ya. ini yang harus tentunya Ya, diberikan pemahaman begitu bahwa ini masuk gratifikasi begitu supaya tidak dianggap lumrah begitu. Ya, Nah, betul, Mbak. sebenarnya dari sekolah sendiri atau pihak-pihak yang berkaitan, bentuk transparansi, keadilan dan bebas curangnya ini seperti apa sih idealnya Bapak Hairil dan juga Bu Nenda yang bersentuhan langsung tentunya dengan dunia pendidikan? Silakan. Ya, terima kasih Pak Ayu. Kerabat data semua. Jadi kami mengawali kegiatan SPMB ini dengan penandatanganan fakta integritas, baik itu dari operator sekolah dengan kepala sekolah dan kepala sekolah dengan kepala cabang dinas pendidikan. Dan salah satu isinya dari fakta integritas itu adalah sanggup melaksanakan SPMB secara objektif, sanggup tidak melakukan pungutan, penyuapan, dan gratifikasi saat persiapan pelaksanaan sampai ke pasca SPMB. Dan sudah kita laksanakan semua, terutama di Kabupaten Pamekasan. Ya. Yang kedua, seperti yang dijelaskan Bu Ninda tadi, jadi semua input, semua pengumuman sewaktu-waktu selama 24 jam bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Semua wali siswa bisa melihat dari perankingan, Calon siswa. dari input raport, dari nilai TKA, semua bisa dilihat, semua orang bisa di spmb.net tadi. Ya. Itu salah satu transparansi kami. Selain kami juga tetap melayani konsultasi yang sekiranya mereka tidak salah mencet di medsosnya, karena sekarang ini semua bisa online, baik tahap 1 itu bisa online, dan di waktu pengembalian PIN pun itu bisa online. Cuma kalau sekiranya ragu, para calon siswa tersebut bisa datang ke sekolah masing-masing untuk biar dipandu caranya, karena kadang ada beberapa siswa itu, calon siswa itu yang mencet salah pencet. Kasus tahun-tahun sebelumnya, Pak. Betul. Iya, Iya, betul. betul. Oh, banyak ya, Bu ya. Banyak Betul. sekali. Mau milih sekolah ini ternyata mencet sekolah Iya. ini. betul Kadang sekali. Jadi- seperti yang diteorikan Bu Nindah itu sangat baik sekali saya masukkan. Terkadang di sesi pemilihan sekolah itu ya kan kita diberi pilihan maksimal 3 sekolah. Cuma kalau niat kita memang mau ke sekolah A,
tidak usah nanya lain, jangan iseng-iseng Hmm. ketik Jangan pilihan diisi, kedua. pilihannya atau cuma ketiga. satu. Iya, karena saat ini terjadi pemeringkatan akan otomatis PIN terpakai di pilihan kedua, dan ini yang banyak kasus pas kami yang diprotes. Saya mau masuk yang ini Pak, kok masuk pilihannya di sini? Gitu. Kamu kok mencet itu gitu. Betul. Milih, padahal sudah milih sendiri kan. Kadang juga orang tuanya nggak terima kita. Iya, banyak itu Pak, biasanya begitu. Iya. Oke, Bapak Ibu, kita rehat sejenak. Kita masih akan kembali dan menjawab beberapa pertanyaan yang berhasil masuk ke redaksi kami. Jangan kemana-mana, tetap setia di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Halo? Halo Bud. Hah? Apa? Sorry ganggu banget nih. Bisa minta tolong nggak? STNK motor aku besok mati. Tapi aku masih terjebak di kantor nih sampai malam. Bisa minta tolong nggak titipin bayar ke Samsat Pamekasan? Hari gini masih zaman titip-titipan. Ke kantor Samsat lagi. Toh. Antriannya itu loh toh. Sayang waktu. Ya mau gimana lagi Bud? Daripada kena denda, soalnya aku nggak sempet kesana. Ini lagi. Nih, dengerin ya. Kamu yang kurang update. Sekarang Samsat Jatim itu udah punya e-channel. Kamu nggak perlu izin kantor, apalagi lari-lari ke Samsat. Beres. Astagfirullahaladzim Bud, aku serius nih nanya. Lah terus bayarnya lewat mana coba? Banyak pilihannya dong. Nih ya, kamu lagi megang HP sekarang. Bisa lewat GoPay, Tokopedia, Shopee, atau link aja. Atau kalau enggak, kalau kamu lagi lapar, mau ke minimarket, tinggal mampir ke Indomaret, Alfamart, atau Alfamidi. Beres dalam hitungan menit. Loh Bud, terus bukti bayar sama pengesahannya gimana? Biasanya kan harus ada stempelnya Bud. Tenang toh, santai. Setelah kamu bayar, kamu bakalan dapet SMS bukti e-notice. Atau kalau kamu mau lebih yang mantap, kamu tinggal scan QR code yang ada di brosur buat cetak bukti pajakmu sendiri secara online, sah dan anti ribet. Hah? Segitu doang Bud? Asli aku baru tahu simpel itu. Ya udah, aku coba lewat aplikasi sekarang deh. Oh iya Bud, makasih banyak ya. Hampir aja aku ngerepotin kamu. Siap cuy, makanya jangan lupa cek @samsat Pamekasan di sosmed biar gak ketinggalan info. Yuk, jadi warga bijak yang taat pajak. Gunakan layanan e-channel Samsat Jatim. Bisa bayar lewat e-signal, Pos Indonesia, Opop Jatim, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Gria Bayar. Bisa juga lewat Tokopedia, Shopee, atau GoPay. Atau pakai link aja, Isako, Samkopi, J-Connect, dan Bank Jatim. Pilih sesukamu, yang penting mudah. Ya, semua ada. Solusi cepat bayar pajak kendaraan tahunan anti ribet. Gunakan layanan e-channel Samsat Jatim. Bayar di mana saja, cetak sendiri buktinya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Jatim, Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura.
Masih di Pacar Laska dari Jalan Pawang Praja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat untuk kebersamaannya. Masih bersama dengan Yuda Clarissa di 89.1 Realita FM, Peragam hiburan dan informasi dalam rangkaian talk show edisi hari ini mengenai SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru Berintegritas sesuai SE KPK nomor 7 tahun 2026. Dan di studio masih bersama 3 narasumber kita, ada Bapak Imam, Bu Nenda dan juga Pak Heril yang akan bersama dengan kita hingga formasi 1 jam. Dari tadi kita mulai sudah banyak sekali yang sudah kita bahas, dan izin Bapak Ibu kita bacakan beberapa pertanyaan yang berhasil masuk ke redaksi kami. Yang pertama ada pertanyaan, bagaimana jika ada temuan dan kita bisa melaporkan kemana, dan apakah pelapor ini aman? Baik, terima kasih. Ini sepertinya pertanyaan ke saya. Terima kasih Mbak Ayu. Izin saya jawab. Jadi temuan tersebut apakah ada tindak pidana atau ketidaksesuaian dengan SOP yang disampaikan oleh Pak Hiril dan Bu Nendah tadi untuk SPMB di tingkat provinsi, dalam hal ini SMA gitu ya, atau SMP lah nanti kalau teman-teman menemukan, kerabat Realita FM menemukan. Yang pertama itu tidak hanya sekedar temuan, maksudnya sesuai dengan PP 12 2017 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah, seluruh aduan masyarakat dalam hal ini temuan tadi gitu ya, itu dilengkapi dengan bukti pendukung. Jadi baik itu foto, dokumen, video, sehingga ini untuk menjaga kami bahwa temuan atau pengaduan tersebut berkadar pengawasan, maksudnya tidak fitnah gitu. Yang kami khawatirkan seperti itu. Kemudian silahkan bisa lewat di sarong angkernya inspektorat, bisa langsung ke ini, ada hotline pengaduannya juga Pak Hiril dan Bu Nendah ini. Kalau memang itu baik ke inspektorat provinsi atau inspektorat Pamekasan, pelapornya aman sesuai dengan Perbub terkaitan dengan whistleblowing system. Jadi pelapor dari dugaan pelanggaran tersebut tidak akan kami sampaikan kepada terlapor gitu ya. Jadi itu hanya yang tahu kami, di pihak kami pun terbatas untuk menghindari subjektivitas pelaksanaan pengaduan. Cuman yaitu catatannya harus pengaduannya berkadar pengawasan dan itu bukan fitnah, sehingga apa, harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang menjelaskan tentang temuan atau pelanggaran tersebut. Itu Mbak Ayu. Oke. Aman, silakan kalau aman melapor. begitu ya. Selanjutnya ada pertanyaan, Ibu bisa menjelaskan bahwa jalur zonasi ini jika ada 2 sekolah berdekatan ini bagaimana? Silakan. Oke, baik. Saya Pak Iril ya. Oke, baik. Sahabat Realita FM, untuk sekolah yang berdekatan gitu ya, kita lihat dulu sekolah yang berdekatan itu dia masuk satu rayon atau bagaimana gitu ya, karena sekarang kan untuk domisili itu dibagi jadi beberapa rayon gitu ya. Kalau di Kabupaten Pamekasan sendiri ada 3 rayon Mbak Ayu. Jadi rayon 1 itu di SMA Negeri 1 Waru dan SMA Negeri 1 Pakong. Itu rayon 1 Utara. Nah, rayon 2 ini ada SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, SMA Negeri 4 dan SMA Negeri 5. Jadi kalau misalkan tadi yang ditanyakan sekolah yang terdekat, kebetulan contoh tadi kan 3 dan 4 gitu ya. 3, 4 itu berdekatan. Nah, kebetulan itu masuk dalam satu rayon. Seperti itu. Sedangkan di rayon 3 di situ ada SMA Negeri 2, SMA Negeri 1 Pademawu dan SMA Negeri 1 Galis. Gitu. Jadi tidak melihat dekat sekolahnya berdekatan atau enggak, tapi kita sudah berdasarkan rayonisasi aja gitu. Oke. Nah, untuk SMK seperti apa? Kebetulan kalau SMK tidak ada rayonisasi Mbak, jadi bebas memilih karena di SMK itu memang khusus ya karena vokasi. Kemudian untuk persentase penerimaannya itu juga berbeda Mbak. Tadi kalau misalkan yang di SMA itu paling banyak itu kan diambil di jalur domisili ya sebanyak 35%. Sedangkan untuk SMK itu kebalikannya, domisili di sini hanya 10% saja.
Di SMK itu nanti paling banyak ada di tahap 4, yaitu di nilai prestasi akademik sebanyak 65%. Gitu. Jadi memang agak beda Mbak antara SMA dan SMK. Kayak gitu. Jadi kalau SMK tidak ada rayonisasi. Gitu. Selanjutnya ada juga Ibu Bapak, izin bertanya, saya orang Berenta pesisir, tapi anak saya ingin sekolah di Pamekasan Kota. Jika jalur prestasi sudah tidak bisa, apakah ada jalan lain atau cari sekolah terdekat? Oke, Pak Jiril atau Ya, Jiril dulu. sebetulnya kita tambahin Bu ya. Ya. Sebetulnya yang dari Berenta pesisir itu masuk rayon 2 ya. Iya, masuk rayon 2. Ya, jadi rayon 2 itu ada SMA 1, ada SMA 3, ada SMA 4 dan 5. Itu satu rayon dengan SMA tersebut. Kemudian untuk domisili pada tahun ini kita bercatatan lagi bahwa yang menjadi prioritas bukan jarak domisili tapi rata nilai kemampuan akademik antara nilai raport dengan nilai TKA. Baru kalau terjadi nilai yang sama itu akan diambil jarak terdekat ke sekolah masing-masing. Ya, bisa ditambahin Bu Dinda? Oke, baik. Saya tambahkan ya Mbak Ayu. Jadi kalau misalkan tadi yang rumahnya Berenta pesisir, itu kan masuk dia di rayon 2. Ya, rayon 2 itu SMA 1, 3, 4, 5. Kalau misalkan memang pingin sekolah di SMA kota gitu ya, masuk di tahap 1. Tahap 1 kan tadi ada jalur domisili ya. Nah, jalur domisili ini beda dengan jalur domisili yang tahun kemarin. Seperti yang sudah disampaikan Pak Hairil tadi, bahwa di tahun ini jalur domisili itu tetap yang pertama itu perankingan nilai akademiknya, di mana nilai akademik itu diperoleh dari 60% nilai rata-rata semester 1 sampai semester 5 waktu di SMP, ditambah dengan 40% nilai TKA-nya. Nah, ini rata-rata yang agak buat nilainya turun itu bukan di nilai rata-rata sekolahnya, tapi justru di nilai TKA. Nah, itu yang kurang diperhatikan gitu ya. Karena memang kemarin itu banyak sih yang ngerjakan itu asal-asalan, yang penting ikut gitu aja. TKA Bapak. Nggih, TKA. Kebetulan cerita sedikit Mbak Ayu. Kebetulan kemarin saya menjadi salah satu penyelia TKA jenjang SD Pak waktu itu. Hari pertama itu kan numerasi ya, numerasi sama survei lingkungan. Numerasi itu kan berkaitan dengan hitung-hitungan ya Pak ya. Jam 7 itu mereka mulai. Jam setengah 8 sudah banyak yang selesai. Tanpa ada coret-coretan ya, padahal waktunya iya. Padahal waktunya itu 2 jam. Nah, dari situ kan kita bisa lihat ya, berkaca dari hal ini mungkin untuk tahun depan untuk nilai TKA juga harus agak diperhatikan gitu ya. Karena ternyata dimasukkan dalam untuk perankingan di SPMB seperti itu. TKA tuh ujian sekolah gitu ya Bu? Tes kemampuan akademik secara nasional Mbak. Jadi bukan sekolah yang menyelenggarakan. Oh, kayak UN gitu bukan? Bukan UN sih. Kalau UN itu kan Sudah ada beberapa diganti. mapel ya. Oh, itu semua mata pelajaran. Kalau yang TKA ini hanya 2, numerasi dan literasi. Gitu. Antara matematika dan bahasa. Beda sekali pas zaman kita sekolah. Beda kayaknya. sekali Mbak, makanya kalau sekarang sih jauh lebih mudah sebenarnya ya dibandingkan kita dulu nyari sekolah-sekolah gitu ya, harus berdasarkan bersaing ini gini itu, ada tesnya. dulu. Sekarang enggak gitu. Ya, terakhir ini ada pertanyaan untuk Pak Imam, konsekuensi hukum untuk kepala sekolah atau guru yang melanggar seperti apa? Ya, sebenarnya harapan kami tidak ada pelanggaran ya, apalagi sampai tindak pidana ditemukan oleh masyarakat bahwa ada tindakan perilaku koruptif maupun tindak pidana korupsi yang dilakukan berkaitan dengan SPMB ini, baik penerimaan pungli, gratifikasi maupun suap nantinya. Kalau memang terbukti gitu ya, dan nantinya pengaduan itu bukti pendukungnya lengkap dan segala macam, tentunya berdasarkan prosedur yang ada ya kita proses gitu. Dumas tersebut, karena kewajiban dari kami selaku aparat pengawas intern pemerintah, kalau memang itu nanti lingkupnya di provinsi, ya kita informasikan kepada inspektorat provinsi gitu. Berkaitan dengan hal tersebut dikonfirmasikan kepada teman-teman
kantor cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten Pamekasan, Mbak Ayu. Jadi ya akan ada konsekuensi kalau memang terbukti gitu ya. Ya harapan saya sih sebenarnya tidak ada tindakan melanggar sih yang dilakukan oleh teman-teman yang menjadi petugas yang berkaitan dengan proses SPMB ini. Itu saja. Baik, terima kasih luar biasa sudah memberikan ilmu tentunya bagi orang tua murid, dan juga saya juga secara pribadi suatu saat kalau ingin menyekolahkan anak bahwa ada bentuk-bentuk ucapan terima kasih yang ternyata masuk gratifikasi gitu. Saya baru tahu bahkan. Kita kira kan itu sebenarnya cuman rapotan terus gitu ya, bawa makanan gitu ya. Hari guru terus ngasih kado. Oh, itu masuk gratifikasi juga. Gratifikasi juga ya. Padahal kemarin udah rencana nih nanti kenaikan kelas mau ngasih sesuatu gitu. Nggak boleh. Kalau berkaitan ya. dengan tugas Tugas seseorang. dan wewenangnya. Oke. Terima kasih Pak Imam Ansori SPCRA CGCAE, ada Bapak Hairil Hidayat juga, ada Ibu Nendah Nurjana juga sudah berbagi ilmunya pagi hari ini. Terima kasih juga untuk kerabat Realita yang sudah bergabung sejak formasi 1 jam terakhir ini. Akhirnya kita harus mengakhiri kebersamaan kita edisi hari ini, kerabat. Saya Yuda Clarissa pamit undur diri. Stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.